Bioskop. Kita dari cast film Pemukiman Setan. Gak sabar banget. Ya, excited, deg-degan, kayak campur aduk deh sebenarnya. Fun fact ya, di sini yang udah nonton film fullnya baru aku. Iya. Karena udah sempet tayang di JAV kan kemarin. Nah, Kak Maudi sama Kak Dinda tuh belum sempet. Jadi Iya. mereka yang paling deg-degan. Dari kemarin kita udah lobby tim production house-nya boleh kali nonton yang kayak di JAV-nya gitu, versi JAV-nya. Tapi nggak diizinin. Iya, sudah tahu sedikit banyak. Ya, aku deh yang jawab jadinya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa ya, bisa Kak Maudi gantian ya. Jadi Pemukiman Setan itu adalah film horor garapan dari Magma Entertainment, disutradarai sama Pak Charles Ghazali. Setelah jadi film Kodrat, ada Kak Maudi juga di sana. Gitu. Tapi ini satu universe nggak? Itu pertanyaan yang nanti dijawabnya di premiere biasanya atau di media visit. Sekarang nih bisa dijawab, nggak mau? Jawabnya setelah kalian nonton ya. Jawab sendiri. Jadi Pemukiman Setan itu kalau dari segi premis dia ceritanya tentang ada segerombolan anak muda, yaitu Kak Maudi sebagai Alin, aku sebagai Zia, Bisma sebagai Gani, dan juga Dava sebagai Fitrah. Jadi kita berempat itu adalah kumpulan orang-orang BU sebenarnya. Anak muda yang butuh uang, benar kan? Nah terus kayak memang kita tuh banyak tuntutan kehidupan, mungkin itu yang bisa relate sih kayaknya sama orang-orang zaman sekarang gitu. Kita mungkin bingung gitu gimana caranya mendapatkan harta yang banyak karena kebutuhan kita juga banyak, terdesak gitu. Kepepet ekonomi, akhirnya kita ngerampok rumah, dan memang itu sudah dijadikan sebuah rutinitas kalau buat geng aku ya, kita bertiga. Karena si Gani, Fitrah sama Zia itu memang dia memang dari Malang itu udah bersahabat, terus merantau ke Jakarta, bertemulah dengan Alin, Kak Maudi, dan Kak Maudi akhirnya karena BU juga gitu ya, yaudah deh gue ikut lo ngerampok. Nah di dalam rumah yang dirampok itu ketemu sama Kak Dinda. Lalu di situ terjadi bang bung pak. Wah, gitu. Gila, ada nadanya ya, baru tahu loh. Cara ngejelasin kita beda banget ya. Iya, di situlah terjadinya, dan ternyata ada pemukiman setan di situ. Kalau aku karakternya itu Alin itu, karakter aku namanya Alin situ. Alin itu perempuan yang mempunyai beban keluarga yang sangat berat, masa lalu yang juga cukup berat di keluarganya, yang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang keluarganya juga. Makanya pada akhirnya karena dia harus melunasi semua beban itu, dia gabunglah dengan komplotan si pencuri ini. Gabunglah untuk kayak oke lah gitu, ikut aku untuk merampok lah karena udah mentok banget nih, udah butuh banget gitu. Sampai akhirnya ya kayak tadi yang udah dikasih tahu sama Ashira juga, akhirnya kita merampok sebuah rumah, dan dalam rumah itu justru banyak banget hal-hal mistis dan banyak banget hal-hal yang memang ternyata malah merugikan kita ya sebagai perampok. Dan di situ kita bertemu dengan Sukma, Dinda Thomas. Bayangin ya, kita seumur-umur ngerampok nggak pernah ada apa-apa, pas dia ikut, waduh langsung malapetaka. Atau sama Kak Dinda, Sukma. Kalau aku kayaknya bisa dibilang aku satpam rumah situ. Iya lagi, bener jujur. Jadi mereka itu salah merampok ke rumah yang rumahnya sendiri kena kutukan gitu kurang lebih. Jadi aku berperan sebagai hantunya. Sebenarnya aku nggak bisa terlalu banyak ceritain karakter Sukma karena teman-teman wajib banget nonton tanggal 25 Januari kalau mau kenalan sama Sukma ya, biar tahu seperti apa Sukma. Intinya di film ini pertama kali aku jadi hantu, dan pertama kali juga menurut aku hantunya punya reason yang besar gitu. Di film. Motivasinya ada banget sih. Karena kan marahin ini, mereka hantu memberi hukuman kepada pencuri. Wah bagus dong itu. Ada moral of the story-nya ada ya? moralnya gitu. Jadi mudah-mudahan hantu-hantu yang lain bisa meniru ya. Jangan nakutin doang. Jangan nakutin doang. Masa sih? Jadi aslinya memang, juga kok. Canda. Nggak salah lagi. Jadi memang ini adalah satu karakter yang akhirnya di dunia nyata nggak mungkin nih.
nggak tahu kalau di another universe ya, tapi at least di universe yang ini aku tuh nggak mungkin banget jadi atlet. Jadi kayak akhirnya jadi atlet, dari bentuk badan aja udah segini gitu kan. Aku pas di casting tuh agak bingung, kok aku ya gitu yang Yakin pilih, gitu? yakinkah gitu, emang boleh gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya diberi kepercayaan, ya mungkin ini salah satu nikmatnya kita berperan sebagai aktor kali, kita bisa mencoba banyak sekali karakter yang bukan kita, yang kita nggak mungkin menjadi seperti itu di kehidupan Bener nyata banget. gitu. Kayak Kak Dinda, Kak Maudi, dia jadi ada lah sesuatu lah ya di situ, nggak bisa di spill. Terus Kak Dinda jadi hantu, aku di sini jadi pelari nasional yang dia udah go international, cuman aku tuh ada penyakit jantung. Dan memang pada saat itu aku udah sekarat banget lah, butuh uang buat operasi segala macam. Nah itu yang menjadi motivasi aku untuk akhirnya merampok. Terus juga aku punya mimpi gitu kan, dan begitu juga dengan si Gani dan juga Fitrah, mereka juga ada banyak kebutuhan pribadi juga yang harus dipenuhi gitu. Dan pas kita merampok tuh sebenarnya awalnya ya intinya awalnya bioskop nanti tanggal 25 Januari ya. benar begitu. Iya, bener lagi debut horor ya. Seru banget soalnya aku tuh sebenarnya fun fact, aku udah hampir main di Kodrat juga. Aku udah kepilih gitu. Terus pas aku ngomong ke mama aku nggak ngasih izin karena dia penakut banget orangnya. Iya, serius. Terus pas aku dikasih skripnya, dikasih premisnya, aku bilang aku perannya jadi apa? Aku bilang aku perannya jadi kesurupan. Terus syutingnya di Jogja bagian dalam gitu. Nggak boleh gitu. Takut. Dan pada saat itu aku masih kecil gitu kan, masih kayak harus ditemenin banget. Terus mamaku juga masih khawatir aku belum bisa jaga diri, jadi ya akunya juga belum siap mental. Karena di pikiran aku syuting horor itu akan ada kejadian mistis. Ternyata tidak ada ya. Soalnya di lokasi kita fun banget. Terus alhamdulillahnya main sama kakak-kakak dan juga kru yang sangat asik. Kenapa sih kakak tawa? Gak terima gitu dipanggil kakak ya? Main sama teman-teman yang aja. asik banget. Terus kru Om Charles sih best. Om Charles dan semua timnya itu benar-benar membantu aku, dan kita semua sangat dirangkul, sangat diberi pengertian gitu loh. Even sekecil syuting sampai jam 4 pagi itu kan emang udah suatu keharusan kan. Kita emang mulai biasanya dari jam 6 gitu, dari jam 7. Karena semua scene-nya malam kan. Terus ada satu adegan yang aku sama Kak Maudi sama Kak Bisma dan Dava tuh kayak harus tiduran gitu, udah dingin. Terus Om Charles berkali-kali minta maaf ya teman-teman, maaf ya. Kan kita emang dibayar buat ini ya. Kayak sutradara mana lagi gitu yang akan minta maaf sampai kayak gitu. Jadi such a fun experience. Iya. Apakah antagonis kita belum tahu. Kita belum temukan jawabannya di tanggal 25. Itu udah pasti antagonis gitu ya. Perasaan aku nangis ya. Sama-sama Is kan. Oh my Gimana perasaannya jadi hantu? Oke. Tantangannya ya selalu aku jawab lebih ke apa ya? Iya. Apa sih? Nungguin lah aku. Iya. Lebih ke basicnya kayak ngambil inspirasi dari mana sih untuk hantu. Aku tuh bingung banget juga sih di awal. Jadi kayak karena aku belum pernah jadi hantu, kebetulan masih hidup gitu kan sampai sekarang dan belum pernah lihat hantu, jangan sampai bingung rasanya untuk ngebuat Sukma ini menjadi sangat real untuk teman-teman nanti yang nonton gitu. Takut gagal karena ini pertama kali juga aku jadi sebuah roh yang sesosok spesial gitu kan. Jadi banyak yang baru buat aku, entah kayak ngeker di selama syuting gitu, dan beberapa area kan bahaya ya kayak batu-batuan, terus mungkin ada juga sempat kita setnya dibuat gitu banyak paku dan apa lain halnya gitu, adegannya fighting. Jadi sebenarnya challenge-nya banyak banget di film Pemukiman Setan. Sampai akhirnya aku mulai nyaman ketika udah dapat koreo-koreo menjadi hantu ya, enggak deh, koreo-koreo fighting. Di situ aku jadi ngerasa nanti pas beradegan fighting ternyata ada treatment khususnya untuk bisa bereaksi gitu. Bisa ngasih rasa yang real gitu ketika dipukul, ketika jatuh gitu-gitu. Kan tadinya ketika kita nggak tahu apa-apa jadinya sebuah hal yang takut banget untuk dilaluin kan. Sama yang paling susah sebenarnya kalau aku mencari ketawanya Sukma.
Tapi itu ikonik banget loh. Tapi ini Teman-teman, benar-benar pokoknya ini dibantu ya semuanya sama tim Magma Entertainment, khususnya Pak Charles. Aku tuh udah kasih dari reading beberapa pilihan ketawa yang aku ciptakan. Bahkan aku latihan ketawa di rumah sendiri tuh creepy banget sih kalau kata mamaku. Kayak kamu kenapa gitu kan ketawa-ketawa mulu. Orang gitu. kan biasanya syuting yang lain reading baca doang. Iya, aku latihan ketawa, nyari ketawa yang enak gitu, yang enggak. Jadi aku juga ketemu sama Pak Charles sama direktur kita, langsung kayak gini Pak, kayak kurang, gini Pak kayak kurang, sampai akhirnya dapat satu referensi dari beliau dan itu aku jadiin dasar ketawanya Sukma sih. Nonton tanggal 25, gak bisa. Nggak boleh. Tanggal 25 Eksklusif, pokoknya harus eksklusif. nonton. Kalau aku ini kali kedua bekerja sama dengan Om Charles Gozali, menyenangkan, selalu menyenangkan bekerja sama dengan Om Charles karena dia benar-benar membantu semua pemain. Dia benar-benar menjagain karakter pemain-pemainnya gitu. Cuman bedanya mungkin di sini role aku lumayan banyak adegan actionnya juga dibanding yang sebelumnya. Jadi sama kayak Dinda, selama syuting itu walaupun kita udah persiapan, kita ada workshop segala macam, cuman memang banyak banget adegan-adegan ternyata yang dirubah pada saat di set gitu, yang kayak kayaknya dibikin kayak gini aja deh, kayaknya dibikin kayak gini aja deh, tapi memang semuanya Om Charles turun langsung ke set, dia bener-bener, aku bahkan ada beberapa videonya yang akan aku keluarkan nanti pas sudah tayang, kayak Om Charles tuh bener-bener ngajarin tuh kayak step by stepnya, posisi apa semua segala macam tuh diajarin banget. Jadi aku sebagai pemain merasa terbantu dan nyaman banget jadi ngerjainnya gitu. Mungkin rasa takut-takut yang kayak Dinda bilang tadi selama proses syuting sampai ke hari, aku lupa itu hari keberapa kita syuting yang udah mulai adegan-adegan fighting itu, terusnya deg-degan banget. Rasanya kayak ini scene ini nanti gimana ya gitu, kayak aduh, karena kalau dibaca di skrip ini ribet banget gitu, tapi ternyata tidak seribet itu ya, ternyata menyenangkan juga menjalaninya gitu, walaupun memang pasti ada luka-luka, ada kita juga syutingnya waktu itu di Ciloto, di puncak, dingin banget. Di situ semua kru juga pada pakai jaket, tapi Om Charles aja pun dia nggak mau pakai jaket atau apa karena dia tahu ini pemainnya kedinginan. Gue juga harus ngerasain hal yang sama gitu, segitunya. Jadi bener-bener ngerasa diapresiasi juga pekerjaan kita. Terus menyenangkan lah pokoknya bekerja sama dengan Om Charles, dan di film ini juga banyak hal-hal yang baru juga, yang baru pertama kali aku lakuin. Aku pertama kali pakai sling di sini, aku pertama kali adegan fighting yang bener-bener lumayan menguras tenaga, yang agak kaget, dan satu lagi pertama kali aku nembang di sini, dan itu beneran nembang sendiri pas lagi reading. Jadi kita punya kesulitannya masing-masing. Kalau Zia and the Gang itu kan mereka harus bahasa Jawa Timur, yang benar-benar memang harus, kalau mereka konsernya belajarnya benar-benar di bahasa gitu. Pun juga Adinda Thomas yang mantra-mantra yang padahal sebelumnya pas reading tuh nggak terlalu banyak ya di mantra-mantra, tiba-tiba di set kayak wah, mantra semua ternyata. Kalau di skrip kan sebenarnya belum ada mantra, hanya 2 kalau nggak salah mantra yang menyangkut dengan sesuatu lah ya. Nah, lama-kelamaan kayaknya itu yang di ruangan itu kan? dimasuk-masukin mantra yang iya. lebih cocok, dan mantranya lumayan, arti mantranya ya maksudku, arti mantranya lumayan pasti berat pressure sih. yang harus hati-hati banget. Sangat. Dan ya itu lagi-lagi disiapkan dengan matang sama tim Magma Entertainment, karena mantranya tersebut benar-benar mantra asli yang udah dimodifikasi supaya artinya nggak seserem itu banget lah gitu, karena emang dari mantra asli gitu, diambil juga dari budayawan waktu itu si mantranya. Mantra beneran, jadi semoga nyampe ya energi mantranya pas nonton gitu. Mantra, tapi jangan beneran ya Mas. Nanti ya takut banget ya kalau ada yang ngikut mah berarti tandanya berhasil. Tapi jangan coy ya. Dari aku dulu ya, aku akan tabok hantunya. Bang! Itu di trailer ada ya, dia tuh nabok, dan I think that's something I would do sih, karena ini Serius? sumpah, karena aku nonton Kodrat nih kan gara-gara filmnya Pak Charles nih. Aku nonton film Kodrat.
kita baca ayat kursi juga ternyata jin itu ada yang hafal juga. Iya sih. Kalau misalnya kayak auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan dilempar aja gitu. Cuman waktu itu sempat ada yang cerita temen kayak, aduh, gue ngeliat ada putih-putih di pohon, gue lempar aja pakai batu. Waduh, kalau batunya balik lagi gimana tuh kira-kira? Nah, untungnya katanya ya udah dia cabut aja gitu. Cuman kan aku mikir ya kayak ngelempar batu. Kalau misalnya ternyata dilempar batu tiba-tiba buang gitu muncul di depan kan dia marah. Aku sih cuman agak takutnya itu sih. Kalau ke pemukiman hantu, pemukiman setan ketemu hantu, terus aku lempar dia melawan, dia muncul depan aku. Awalnya berani bisa pingsan juga lama-lama. Bisa pingsan. Kalau Kak Dinda ngapain kira-kira? Kalau aku sih nggak mau nyari masalah ya, man. Aku cabut sih. Ngapain sih ada di sini gitu. Tuh kan. Nggak baca doa, nggak dilempar, nggak dia pokoknya kabur. Nah, mungkin kalau misalnya muter-muter meditasi aja. Gimana tuh cara Zen. biar Aku zen. Biar zen. Takut. Kalau aku kayaknya kalau aku nggak sendirian ya, kalau aku sama teman-teman, aku malah kepo deh gitu. Aku malah video nih mana nih setannya gitu. Tapi kalau rame-rame, kalau sendiri kayak gue pernah tidur aja dulu. Ada hantu, diem-diem lagi tidur. Diem-diem lagi tidur. Takut sih. Nantian lah boleh. Harus Di banget sebelah sih. sana. Iya, karena ini memberikan experience yang luar biasa seperti roller coaster ya, bener naik turun. Ini sedihnya ada, komedinya juga ada. Jadi nggak terus-terusan tegang, nggak terus-terusan juga nggak melulu yang kayak nggak bisa nafas gitu. Akan dikasih ke momen tidak bisa bernafasnya itu, tapi sebelumnya kita dibikin happy dulu gitu. Jadi semuanya ada sih kalau buat aku pribadi. Ini menyenangkan lah untuk ditonton. Setuju. Retweet. Semoga karya yang udah kita coba buat dengan semua orang ya, semua orang yang bekerja di belakang layar maupun di depan layar, bekerja dengan sepenuh hati, semoga nyampe juga ke teman-teman yang nonton, semoga mau juga meluangkan waktunya untuk mengapresiasi karya kami, dan khususnya untuk pecinta horor. Menurut aku sih kalian wajib nonton karena ini adalah horor yang horor. Justru kalau Kak Dinda yang bilang, sadis gitu loh. Iya, kalau Kak Dinda bilang pecinta horor, justru kalau dari aku yang nggak suka horor pun harus coba nonton sih. Soalnya mungkin concernnya orang-orang yang nggak terlalu enjoy nonton horor karena not to offend anyone, biasanya horor itu ada template-template tersendiri. Nah, Pemukiman Setan ini lumayan keluar dari zona nyamannya film horor. Kita kayak punya karakter hantu yang gitulah, kalian ntar nonton sendiri. Terus ada Alin yang ternyata ada sesuatu di baliknya. Jadi kita datang ke sana bukan kayak orang iseng yang gak ada tujuannya, tapi memang ada latar belakang yang bikin cerita ini tuh jadi seru, bahkan bisa jadi dibikin satu universe nanti. Universe apakah itu? Tonton tanggal 25 Januari. Anak bioskop, jangan lupa nonton Pemukiman Setan tanggal 25 Januari, Cinepolis Cinemas. See you!